Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, kita berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang karakteristik kewirausahaan. Nah, dalam kompetensi dasar ini Ananda diharapkan nanti yang pertama bisa memahami karakteristik kewirausahaan, pengertian kewirausahaan. Kemudian Ananda juga bisa mengidentifikasi penyebab keberhasilan dan penyebab kegagalan dari sebuah usaha. Nah, ini ada 3 ya outline kita. Yang pertama, jenis karakteristik atau dimensi kewirausahaan, ciri-ciri seorang wirausaha, dan penyebab keberhasilan dan penyebab kegagalan dari sebuah usaha. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama tentang jenis karakteristik atau dimensi kewirausahaan berdasarkan kualitas dasar dan kualitas instrumental kewirausahaan. Nah, di sini kita belajar dulu pengertian wirausaha. Yang pertama, wirausaha terdiri dari 2 kata, Ananda. Kata wira yang berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, dan teladan. Serta kata usaha yang berarti perbuatan amal, bekerja, atau berbuat sesuatu. Nah, dari gabungan wira dan usaha, maka dapat kita simpulkan bahwa wirausaha adalah sebuah manusia unggul yang dia bisa berbuat sesuatu atau bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewirausahaan dapat diartikan sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, dan mengatur permodalan operasinya serta mampu memasarkannya. Mengenali produk baru itu seperti apa, Ananda? Misalnya, Ananda menemukan model-model terbaru dari sebuah produk. Contoh misalnya jilbab. Ananda menciptakan jilbab dengan model terbaru, dengan gaya terbaru, sehingga akan menarik konsumen. Cara produksi baru seperti apa? Contohnya, Ananda menciptakan mesin yang lebih efektif, lebih efisien, sehingga akan menghemat biaya produksi dan nantinya Ananda akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, misalnya Ananda menyusun SOP pelaksanaan kegiatan atau usaha. Kemudian Ananda juga harus bisa mengatur permodalan. Uang masuk, uang keluar itu harus diatur supaya tidak boros. Dan Ananda nantinya setelah produk jadi itu, Ananda wajib bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang Ananda buat itu dapat diserap oleh pasar. Karena kalau sampai produk Ananda tidak diserap oleh pasar, maka Ananda akan mengalami kerugian. Kemudian wirausaha juga diartikan sebagai seseorang yang mampu mewujudkan idenya ke dalam inovasi yang dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Itu contohnya Ananda mengolah sampah yang harganya murah menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Itu artinya Ananda mengolah sesuatu yang nilai ekonominya rendah menjadi nilai ekonominya lebih tinggi. Serta entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Artinya seorang pengusaha dia harus berani mengambil resiko, tentunya dengan perhitungan ya, dan mampu berpikir secara kreatif dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang lebih berharga dan bagus. Nah, kualitas dasar kewirausahaan saat ini ya, kualitas dasar kewirausahaan dibagi menjadi 3, Ananda. Daya pikir, daya hati, dan daya fisik. Apa itu daya pikir? Daya pikir adalah kemampuan seorang pengusaha untuk berpikir. Nah, cirinya seperti apa pengusaha yang mampu berpikir? Pengusaha yang mampu berpikir, cirinya yang pertama, dia kreatif, dia inovatif, produknya selalu asli, baru, dan orisinil, tidak cuma tiru-tiru. Kemudian dia mampu menghubungkan antara sebab dan akibat, sehingga ia mampu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dan seorang pengusaha yang berpikir, dia selalu sebagai agen perubahan. Kemudian daya hati.
Daya hati itu adalah kemampuan merasakan, kemampuan empati seorang pengusaha. Jadi seorang pengusaha yang memiliki daya hati itu cirinya yang pertama dia proaktif. Proaktif itu artinya dia responsif, dia bisa merespon perkembangan, dia tepat dalam melayani karyawan, merespon komplain dari karyawan, dia cepat menangkap peluang usaha dengan cepat, seperti itu. Itu namanya proaktif atau gerak cepat istilahnya, seperti itu. Kemudian ciri pengusaha yang memiliki daya hati juga adalah dia berani mengambil resiko. Tentunya resikonya harus diperhitungkan dengan matang, tidak asal mengambil resiko. Kemudian dia harus berani menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, dengan hatinya dia bisa mengira-ngira mana produk yang kelihatan lebih indah, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak, sehingga seorang pengusaha diharapkan berani tampil beda untuk membuat sesuatu yang lebih menarik. Itu ya, berani berbeda, memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Seorang pengusaha harus memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Misalnya, ada pegawainya yang sakit, kemudian dibantu, diberikan santunan. Kemudian pengusaha juga harus memberikan dana kepada masyarakat di sekitarnya. Misalnya mau 17 Agustus, maka seorang pengusaha memberikan dana kepada kampungnya untuk mengadakan acara-acara 17-an. Kemudian tanggung jawab moral selanjutnya adalah seorang pengusaha memastikan bahwa produknya itu atau limbah dari produknya itu bisa didaur ulang atau tidak mencemari lingkungan. Itu merupakan tanggung jawab sosial. Contoh lagi, seorang pengusaha diharapkan bisa memperbaiki jalan di depan tempat usahanya. Karena apa? Jalan yang rusak di depan tempat usahanya itu juga diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya. Dan yang terakhir setelah daya pikir, daya hati adalah daya fisik. Apa itu? Daya fisik adalah kemampuan fisik dari seorang wirausaha. Karena apa? Seorang wirausaha itu dia harus sehat dan tubuhnya harus bergerak atau terampil. Karena seorang pengusaha tidak bisa hanya berpangku tangan, diam saja tanpa usaha, tanpa gerak. Sehingga diharapkan seorang pengusaha wajib memiliki daya fisik yang kuat dan memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola usahanya. Itu 3 kualitas dasar seorang wirausaha yang harus ada. Nah, ini Ananda kualitas instrumental kewirausahaan saat ini. Nah, di dalam kualitas instrumental kewirausahaan, Ananda wajib menguasai berbagai macam ilmu yang nanti akan mendukung Ananda ketika Ananda menjadi seorang wirausaha. Namun perlu diingat Ananda bahwa ilmu-ilmu ini tidak harus didapatkan dari sekolah atau kuliah. Ananda cukup belajar dari orang lain, Ananda belajar dari senior, Ananda belajar dari orang tua. Itu Ananda sudah bisa mengelola usaha. Contohnya, belajar bagaimana rencana memproduksi sesuatu. Maka Ananda tinggal mengamati karyawan ketika bekerja, atau mengamati orang tua Ananda yang sebagai pengusaha ketika bekerja. Dari mengamati itu Ananda nanti sudah tahu bahwa ini sebuah langkah-langkah produksi yang harus dilakukan. Dalam manajemen pemasaran, misalnya Ananda nanti tinggal mengamati orang tua kalian ketika orang tua kalian melakukan promosi, ketika usahanya sudah jadi. Manajemen keuangan, Ananda tinggal melihat kerja bagian keuangan atau belajar keterampilan keuangan untuk bisa mengelola keuangan secara mandiri. Itu Ananda bisa dibaca sendiri untuk macam-macam ilmu yang lain. Intinya ilmu ini bisa diperoleh secara otodidak, tidak harus semuanya melalui sekolah maupun bangku kuliah. Jadi intinya ilmu ini harus dipelajari agar kita tahu teknis pelaksanaan dari sebuah manajemen usaha. Nah, macam-macam kewirausahaan atau wirausaha menurut IR Ciputra dibagi menjadi 3. Yang pertama, entrepreneur yang menjadi wirausaha itu hanya karena terpaksa atau desakan hidup. Nah, jenis yang ini biasanya Ananda untuk menjadi sukses, dia akan kesulitan. Karena seseorang yang menjadi pengusaha karena hanya terpaksa, itu biasanya mereka akan
tidak konsisten dalam mengelola usahanya. Mereka hanya mengelola usaha ketika sedang membutuhkan uang, kemudian mereka tidak semangat lagi ketika sudah mendapatkan uang. Yang kedua, seorang pengusaha yang dia cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren, sehingga rawan terhadap persaingan yang ketat dan rawan jatuh. Jadi pengusaha tipe yang nomor 2 ini, dia cenderung hanya meniru-niru. Produknya tidak punya keunggulan, produknya tidak memiliki ciri khas, sehingga produknya itu nanti akan susah bersaing dan mudah jatuh. Contohnya, tetangga Ananda buka counter HP, kemudian tetangga yang lainnya rame-rame membuka counter HP. Contoh dulu yang pernah trending adalah misalnya penjualan batu akik Ananda ya. Dulu batu akik itu pernah mahal ya Ananda, tetapi ketika semua orang sudah menjual batu akik, maka tiba-tiba harga batu akik menjadi hancur, menjadi lebih jeblok, menjadi lebih murah, sehingga banyak orang yang dulu rugi karena berspekulasi berjualan batu akik. Nah, itu contoh pengusaha yang gagal karena dia hanya meniru-niru tanpa ada kreativitas dan inovasi. Nah, yang ketiga ini adalah inovatif entrepreneur, yaitu wirausaha yang inovatif, yang terus berpikir kreatif, menggunakan ilmu, dan melihat peluang serta meningkatkan kapasitas usahanya. Nah, ini adalah wirausaha yang diharapkan, yaitu wirausaha yang dia benar-benar memiliki perencanaan yang bagus, manajemen yang bagus, dan dia bisa menjadi pengusaha yang sukses. Semoga Ananda bisa menjadi wirausaha yang nomor 3 ini, yang inovatif entrepreneur. Nah, ciri seorang wirausaha ada 6 ya minimal. Yang pertama, percaya diri. Lalu seperti apa orang yang percaya diri itu? Orang yang percaya diri itu cirinya adalah dia yakin terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian dia memiliki gagasan, memiliki inisiatif, memiliki kreativitas, tekun dan semangat dan bergairah dalam bekerja. Itu ciri orang yang percaya diri. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Cirinya seperti apa? Dia selalu mengutamakan nilai-nilai berprestasi. Dia berorientasi pada laba, tekun, dan kerja keras. Jadi orang yang berorientasi tugas dan hasil itu, ketika target pertama sudah tercapai, maka dia langsung kerja keras mengejar target yang kedua. Target yang kedua tercapai, dia langsung kerja keras untuk mencapai target yang ketiga. Begitu seterusnya. Yang ketiga, seorang wirausaha adalah dia harus berani mengambil resiko, ya. Dia berani mengambil resiko. Tentunya resiko yang diambil adalah sesuatu yang sudah diperhitungkan, resiko yang bisa ditanggulangi, resiko yang masih terkendali, tidak ngawur istilahnya. Kemudian yang keempat, kepemimpinan. Ciri seorang pengusaha yang memiliki kepemimpinan adalah yang pertama, memiliki visi misi yang jelas. Dia memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, khususnya dengan para karyawan dan pelanggannya. Dia menjadi teladan, rendah hati, adil, sopan, dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri kepemimpinan. Seorang pengusaha harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian ciri yang kelima, produknya harus asli atau orisinil Ananda ya. Produk kalian harus asli atau orisinil, tidak hanya sekedar tiru-tiru seperti tadi itu. Nah, produk yang asli itu diperoleh dari wawasan yang luas. Jadi Ananda harus memperbanyak wawasan ya. Banyak-banyak mendatangi pameran misalnya, membaca buku, membuka internet, kemudian sharing, studi banding dan sebagainya. Itu cara-cara untuk membuka wawasan yang luas. Kemudian agar produk Ananda itu asli, maka Ananda harus berpikir kreatif serta mampu melihat peluang yang ada. Dan yang terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Jadi seorang pengusaha cirinya adalah dia mampu merencanakan usahanya untuk masa depan. Dia memiliki cita-cita, memiliki tujuan untuk usaha di masa yang akan datang. Dia tidak hanya memikirkan persoalan usaha di hari ini, tapi ke depan sudah direncanakan dengan baik. Nah, aspek jiwa wirausaha yang pertama, lebih suka resiko moderat. Tadi sudah Bapak jelaskan ya, resiko moderat itu adalah resiko pertengahan, tidak terlalu ringan,
namun juga tidak terlalu berat. Resiko ini masih bisa dikendalikan. Harapannya apa? Dengan resiko yang minimal, kita mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian fokus pada internal control. Apa itu? Berarti seorang pengusaha, dia harus fokus ngurusi usahanya sendiri, atau fokus mengurusi tugasnya masing-masing. Seperti itu. Tidak usah mengurusi hal-hal di luar teknis, tidak usah mengurusi hal-hal di luar perusahaan. Kita cukup mengurusi tugas kita. Apa yang menjadi tugas kita selesaikan dengan baik. Itu namanya focus of internal control. Dan yang terakhir, jiwa seorang wirausaha adalah dia cenderung berpikir panjang, atau punya visi misi, atau punya cita-cita untuk masa depan. Nah, faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan usaha. Nah, ini adalah faktor penyebab keberhasilannya, Ananda. Yang pertama, yang menyebabkan keberhasilan usaha itu adalah adanya peluang yang bagus untuk dimanfaatkan. Yang kedua, adanya perencanaan yang matang. Yang ketiga, tekad kuat dan kemauan keras. Yang keempat, ada modal dan keuangan yang baik. Yang kelima, memiliki pemasaran yang efektif. Yang keenam, memiliki SDM yang kompeten. Yang ketujuh, memiliki jaringan usaha yang luas, punya relasi yang banyak. Dan yang kedelapan, Ananda harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Itu ya. Sedangkan penyebab kegagalan usaha adalah yang pertama karena manajemen keuangan yang buruk. Contohnya, misalnya, uang masuk, uang keluar tidak dicatat dengan baik. Uang perusahaan dan uang pribadi dicampur. Nah, itu contoh-contoh manajemen keuangan yang buruk. Yang nomor dua, kurang bersungguh-sungguh dalam usaha. Jadi misalnya ketika sedang banyak uang, kemudian tidak membuka usaha. Buka usahanya seenaknya sendiri. Tidak jelas kapan buka, kapan tutup. Itu namanya kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Kurang memiliki pengalaman di bidang usahanya. Nah, ini nomor 4, kurang memahami bisnis yang dijalankan, tidak tahu aturan bisnis, tidak tahu bagaimana strategi dalam mengelola usaha. Itu. Yang kelima, salah memilih rekan bisnis. Nah, sekarang banyak sekali pengusaha itu yang tertipu ya oleh rekan bisnis atau merasa dirugikan dalam sebuah kerjasama. Nah, ini Ananda harus pintar-pintar dalam melakukan negosiasi dengan partner bisnis ya, supaya kita tidak dirugikan atau tidak ditipu. Yang keenam, riset pasar dan pemasaran yang buruk. Contohnya adalah ketika kita membuka usaha, sudah memproduksi barang, tetapi ternyata kita tidak bisa menghabiskan barang yang kita produksi itu. Sehingga ada barang yang sudah kita produksi, namun tidak laku di pasaran. Itu contoh pemasaran yang buruk. Kemudian nomor 7, kurang kompeten dan tidak ada inovasi, artinya produk kita itu monoton. Dan yang terakhir, lokasi usaha yang tidak strategis. Jadi lokasi usaha yang strategis, yang di depan jalan raya misalnya, yang memiliki kapasitas parkir yang luas, itu nanti akan mendorong atau salah satu penyebab dari usaha kita sukses atau tidaknya. Sehingga Ananda harus bisa mencari lokasi usaha yang strategis yang bisa mendukung pelaksanaan bisnis. Dan yang terakhir ini ya Ananda, ada hal-hal yang mendukung dan hal-hal yang tidak mendukung kesuksesan. Silahkan bisa Ananda renungkan ya. Hal-hal yang tidak mendukung kesuksesan misalnya, sikap pasrah ya ini, terima nasib apa adanya, menerima kegagalan dengan pahit misalnya, mengalir mengikuti air, santai, menganggap sesuatu itu menjadi mustahil, masih ada waktu, atau Ananda jangan sampai menunda-nunda waktu ya, dan Ananda menganggap bahwa hidup ini kejam. Ketika Ananda menilai hidup ini kejam, maka Ananda tidak mau bangkit dan tidak mau berusaha lagi. Kemudian hal-hal yang mendukung adalah misalnya ketika Ananda selalu optimis dengan menganggap bahwa hari esok adalah hari yang lebih baik gagal daripada tidak mencoba, terus berusaha, kemudian lebih cepat, lebih baik, apapun mungkin jika kita mau, dan tidak menunda-nunda pekerjaan, serta menganggap bahwa hidup ini adalah
tantangan untuk terus berusaha atau berwirausaha. Kemudian yang terakhir Ananda, sebelum kita tutup, ini adalah tugasnya. Ananda bisa mengerjakan di LMS dan Bapak sudah upload di sistem LMS. Mungkin untuk tema karakteristik kewirausahaan ini cukup sampai di sini Ananda. Dari Bapak, tetap semangat, semoga Ananda bisa menjadi pengusaha sukses. Dari Bapak cukup sekian. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.